Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Bangki Ade Putri Humairah. Saya dari kelas PTIKB Angkatan 2018. Di sini saya akan menjelaskan tentang model waterfall. Pengertian dari waterfall model. Waterfall atau air terjun adalah model yang dikembangkan untuk pengembangan perangkat lunak membuat perangkat lunak. Model ini berkembang secara sistematis dari satu tahap ke tahap lain dalam mode seperti air terjun. Jadi model pengembangan ini bersifat linear dari tahap awal pengembangan sistem, yaitu tahap perencanaan, sampai tahap akhir pengembangan sistem, yaitu tahap pemeliharaan. Tahap berikutnya tidak akan dilaksanakan sebelum tahapan sebelumnya selesai dilaksanakan, dan tidak bisa kembali atau mengulang ke tahap sebelumnya. Tahap-tahap yang dilakukan di dalam model waterfall. Yang pertama yaitu communication atau komunikasi. Langkah ini merupakan analisis terhadap kebutuhan software dan tahap untuk mengadakan pengumpulan data dengan melakukan pertemuan dengan customer maupun mengumpulkan data-data tambahan baik yang ada di jurnal, artikel maupun dari internet. Kedua, yaitu planning atau perencanaan. Proses planning merupakan lanjutan dari proses communication atau analisis requirement. Tahapan ini akan menghasilkan dokumen user requirement atau bisa dikatakan sebagai data yang berhubungan dengan keinginan user dalam pembuatan software, termasuk rencana yang akan dilakukan. Selain itu, penjadwalan dalam proses pengerjaan juga ditentukan pada tahap ini. Yang ketiga, modeling atau pemodelan. Kemudian mulai masuk pada tahap perancangan, di mana perancangan menerjemahkan kebutuhan sistem ke dalam representasi untuk menilai kualitas sebelum tahap selanjutnya dikerjakan atau sebelum dibuat coding. Tahap ini lebih difokuskan pada atribut program, seperti struktur data, arsitektur perangkat lunak, dan detail prosedur. Yang keempat, construction atau konstruksi atau pembangunan. Merupakan proses membuat kode, coding atau pengkodean merupakan penerjemah desain dalam bahasa yang bisa dikenali oleh komputer. Programmer akan menerjemahkan transaksi yang diminta oleh user. Tahapan inilah yang merupakan tahapan secara nyata dalam mengerjakan suatu software. Artinya, penggunaan komputer akan dimaksimalkan dalam tahap ini. Kelima, deployment atau penyebaran. Tahap ini bisa dikatakan final dalam pembuatan sebuah software atau sistem. Setelah melakukan analisis, desain, dan pengkodean, maka sistem yang sudah jadi akan dilakukan oleh user. Kemudian, software yang telah dibuat harus dilakukan pemeliharaan secara berkala. Kelebihan model waterfall. Semua kebutuhan sistem dapat didefinisikan secara utuh, eksplisit, dan benar di awal proyek. Maka software engineering atau SE dapat berjalan dengan baik tanpa masalah. Setiap anggota dalam software engineering mengetahui secara pasti apa yang harus dikerjakan dan kapan harus diselesaikan. Mudah dalam implementasi karena pada saat implementasi telah dilakukan uji coba terhadap setiap bagian dari program. Dokumentasi pengembangan sistem sangat terorganisir.
karena pada setiap tahap harus diselesaikan dengan lengkap sebelum melangkah ke tahap berikutnya. Kekurangan model waterfall, yaitu pengguna sulit untuk menuangkan ide atau kebutuhan pada awal pembuatan sistem. Apabila terjadi perubahan, maka model ini tidak bisa digunakan. Diperlukan manajemen yang baik, karena proses pengembangan tidak dapat terulang sebelum menghasilkan suatu produk, yaitu aplikasi. Jadi apabila dalam suatu proses seperti perancangan tidak selesai tepat waktu, maka akan mempengaruhi keseluruhan proses pengembangan perangkat lunak. Yang keempat, membutuhkan waktu yang relatif lama karena model ini bersifat sekuensial. Kapan model waterfall digunakan? Ketika semua persyaratan sudah dipahami dengan baik di awal pengembangan. Definisi produk stabil dan tidak ada perubahan saat pengembangan untuk alasan apapun, seperti perubahan eksternal, perubahan tujuan, perubahan anggaran, atau perubahan teknologi. Untuk itu, teknologi yang digunakan pun harus sudah dipahami dengan baik. Menghasilkan produk baru atau versi baru dari produk yang sudah ada. Sebenarnya, jika menghasilkan versi baru, maka sudah masuk incremental development yang setiap tahapnya sama dengan waterfall, kemudian diulang-ulang. Sekian dari penjelasan tentang model waterfall. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.